Pernahkah kalian membayangkan bagaimana ribuan surat yang masuk ke kantor pemerintahan setiap harinya bisa diproses dengan rapi? Bayangkan tanpa sistem, surat-surat itu bisa tercecer, tidak terjawab, bahkan bisa mengacaukan kebijakan daerah. Nah, disinilah peran disposisi dan telahan staf, di mana dua hal sesederhana ini tapi punya pengaruh besar pada tata kelola pemerintahan. Menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas, disposisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf C merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas yang masuk. Sementara itu, telahan staf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 huruf I berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap suatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Dalam sistem tata naskah dinas, disposisi biasanya ditempel langsung pada surat masuk resmi, sedangkan telahan staf berdiri sebagai naskah dinas intern yang jadi dasar pengambilan keputusan. Singkatnya gini, disposisi itu sama dengan instruksi cepat, sedangkan telahan staf itu sama dengan analisis yang mendalam. Nah, di sini ada surat masuk dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dimana di sini terkait perihal undangan yang ditujukan untuk para rektor, ketua sekolah tinggi. Dimana kita di sini memposisikan diri sebagai rektor universitas. Nah, di sini perihal undangannya itu untuk mengikuti program. Mana program di sini itu program fasilitasi pembelajaran lampau. Nah, setelah kita terima surat masuk ini, kita buatlah surat disposisi atau lembar disposisi sesuai dengan Kemendagri nomor 1 tahun 2023. Dimana di sini terdapat suratnya dari mana, kemudian nomor surat dan tanggal surat, kemudian diterimanya tanggal berapa, sifatnya gimana, maka sangat segera ataupun rahasia. Kemudian hal di sini terkait yang tadi, yang undangan untuk kegiatan. Nah, kemudian di sini poin pentingnya itu dari rektor tadi mau diteruskan kepada siapa? Apakah ke bagian keuangan kah, atau akademik kah, atau kemahasiswaan kah, ataupun bagian yang lain. Nah, kemudian harapan dari setelah diteruskannya surat ini itu untuk mau diapakan gitu. Apakah tanggapan dan saran, minta tanggapan dan saran, ataupun proses lebih lanjut, koordinasi ataupun konfirmasi, ataupun ada hal selain dari tiga hal ini. Kemudian di sini ada poin catatannya, ada hal yang mau disampaikan dari atasan itu. Kemudian di sini terkait nama jabatan, paraf dan tanggal serta nama yang dari rektor tadi. Nah, kemudian di sini kita sudah ada contohnya juga. Di sini contoh kayak di sini nomor disposisi sesuai dari tadi suratnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor surat, tanggal surat pembuatannya 23 September 2020 pembuatan surat. Kemudian di sini kita terima suratnya itu di tanggal berapa. Nah, di sini kita menerimanya tanggal 24 September 2020. Dimana sifatnya di sini itu kita pilih segera. Nah, di sini terkait perihal yang tadi yaitu undangan untuk program fasilitasi rekognisi pembelajaran lampau bagi mahasiswa dan pengembangan kapasitas institusi penyelenggara pendidikan akademik dan seterusnya. Nah, di sini diteruskannya itu kepada
saudara wakil rektor bidang umum dan keuangan, yang mana harapannya itu untuk segera buat laporan setelah undangan. Nah, di sini ada catatannya, itu untuk menyediakan kuota internet bagi mahasiswa dan penyelenggara pendidikan akademik yang dilakukan secara daring. Nah, di sini bagian bawahnya, bagian kaki, terdapat tanda tangan, jabatan, sama nama. Mungkin itu dari nomor disposisi, di mana pejabat yang berwenang membuat disposisi adalah pimpinan daerah atau pejabat struktural yang menerima surat, sedangkan tindak lanjut dilakukan oleh unit teknis sesuai instruksi disposisi. Nah, kemudian di sini kita ada Transstaff juga ya. Nah, di sini formatnya bisa dilihat dari Permendagri nomor 1 tahun 2023 terkait Transstaff ini. Di sini ada kayak kopnya, logo, dan di sini ada poin, ada isinya yang perlu diisi terlebih dahulu, kayak yang terhormatnya untuk siapa, dari mana, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin kayak persoalan, tanggapan, fakta-fakta, analisis, kesimpulan, dan juga yang terakhir itu ada saran. Nah, di sini nama jabatan, nama, pangkat, golongan, tahun NIP dari yang memberi telahan ini. Nah, di sini ada contohnya juga kayak dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Konoha. Di sini kop suratnya. Nah, di sini ada isinya terlebih dahulu, kayak yang terhormat, Transstaff ini ditujukan untuk wakil rektor bidang umum dan keuangan, di mana Transstaff ini dibuat dari kepala bagian keuangan. Di sini ada halnya juga. Nah, di sini bisa kawan-kawan baca ya terkait persoalan, peranggapan, fakta-faktanya, kemudian analisisnya bisa kawan-kawan baca. Di sini kesimpulan juga ada, dan yang terakhir ada saran. Saran dari Transstaff ini yaitu untuk bapaknya menyetujui sekaligus menandatangani. Nah, di sini jabatannya itu sebagai kepala bagian keuangan. Nama di sini Haji Fulan, kemudian ada pangkat ataupun golongan di sini serta ada NIP-nya. Nah, dengan Transstaff ini keputusan yang diambil tidak sekedar asal setuju, tapi berdasarkan analisis dan pilihan yang logis. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah mengapa disposisi dan Transstaff itu penting? Karena tanpa adanya disposisi, surat itu bisa saja mati di meja, dan tanpa Transstaff juga kebijakan mungkin bisa saja salah arah. Nah, dari disposisi inilah melatih pimpinan untuk bergerak cepat dan juga tegas, serta dari Transstaff ini juga untuk dapat melatih bawahan untuk bisa berpikir secara kritis, analitis, dan juga berani dalam memberikan rekomendasi. Nah, bawahan juga bukan lagi sebagai sebuah sekedar pelaksana saja, namun bisa menjadi bagian dari sebuah proses berpikirnya pemerintahan. Bayangkan kalau semua staf hanya diam menerima perintah tanpa adanya sebuah analisis. Tentu saja pemerintah daerah akan mandek, tidak akan adanya inovasi, dan juga tidak adanya kebijakan yang matang. Jadi, mulai sekarang ini, janganlah anggap disposisi itu hanya sebatas coretan kecil yang ada di surat, dan juga Transstaff yang hanya sebatas sebuah formalitas. Namun, keduanya adalah tulang punggung dari sebuah tata naskah dinas. Dari sebuah lembar yang sederhana, bisa lahir kebijakan yang mengubah wajah desa, bahkan daerah.